Oke teman-teman, sebelum kita mau ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan dari pertengahan, awal pertengahan hingga akhir, supaya ibadah kami hanya tertuju kepadamu. Kau lawat Tuhan setiap anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini, pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak, kami juga rindu Tuhan, kami imani Tuhan untuk kursi-kursi kosong Tuhan, yang di hadapan kami Tuhan semua bisa terisi penuh untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom teman-teman semuanya. Oke, bagus. Jiwa muda ini harus semangat ya. Kalau bisa nih Yosua sama Adi nih ke depan ya. Ayo ke depan yuk. Biar deketan gitu pujiannya. Oke teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Berarti jiwa mudanya kemana? Hilang kemana sih? Tapi siapa yang suka cita hari ini? Boleh angkat tangannya? Oke, semua merasa bersuka cita. Kalau gitu aku minta teman-teman lebih semangat lagi, oke? Oke? Oke. Boleh Bang? Selamatkan dan pulihkanku.
sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tahu hati kita, Tuhan Yesus tahu setiap pergumulan kita. Kasihnya gak pernah jauh loh teman-teman. Teman-teman, aku ajak teman-teman buat menyembah Tuhan lebih sungguh. Aku mau teman-teman untuk ambil waktu luang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
dari Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Yesus. Mari sama-sama teman-teman kita nyatakan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman silakan untuk duduk. Wow, terberkati teman-teman dengan pujiannya. Amin. Oke, kalau terberkati berarti ada dong yang mau bagi kesaksian. Cung. Ya, cung, cung, cung. Oke, sebelumnya karena di sini aku teh melihat ada wajah baru ya teman-teman. Teman-teman pasti belum kenal kan? Sini maju ke depan deh. Maju ke depan. Teman-teman tahu nggak lagu ini? Apa nih, lupa. Kamu namanya siapa? Tahu kan teman-teman? Boleh ya bang? Tunggu ya aku ambilin mic. Oke, siap ya? Oke, boleh bang? Teman-teman ramein ya. Kamu namanya siapa? Deo, Kamu rumahnya di mana? Cimahi, Kamu ganteng atau tidak? banget, Widih. Kamu kaya atau tidak? biasa aja. Ku tidak peduli kamu ganteng atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Sama-sama kita katakan hai Deo. Wih, terima kasih. Terima kasih. Ditunggu ya minggu depan di sini lagi ya. Oke, balik lagi. Siapa yang mau bagi kesaksian? Oke, boleh. Michael. Shalom semuanya. Ya, will be back with me again. Ini aku minta maaf dulu, mungkin karena aku jarang hadir di sini dengan berbagai kesibukan. Ada cukup banyak berkat yang aku terima. Berkat yang pertama adalah
ini berupa dari sebuah pertanyaan. Sampai kapan kita mau berjalan dengan kekuatan? Pertanyaan itu saya dapatkan pertama kali ketika kita seringkali menceritakan masalah kita dengan sosok yang dekat dengan kita. Tapi ingatlah bahwa dia juga manusia. Kita bercerita, tak kalah juga dia mengalami masalah yang sama. Akhirnya satu momen saya menentukan dengan sahabat saya buat aku nggak tahu dan aku tidak bisa memberikan saran buat dia, begitupun sebaliknya. Tapi kita sama-sama bawa ini ke dalam Tuhan. Jadi aku ajak dia buat berjalan, buat 4 minggu mengikuti ibadah di salah satu gereja. Dan kalau memang minggu keempat itu selama 4 minggu itu ada yang ngajak kita, berarti tempat itu jadi salah satu wadah baru buat kita bertumbuh. Akhirnya kita menjalani minggu 1, minggu kedua, bahkan kita lakukan sharing. Sampailah minggu keempat, sebelum gereja kita bilang, lu cocok gak di sini? Dia jawab, kayaknya gue mau pindah. Di momen itu aku bilang, kita lihat sampai beres minggu ini ya, sampai beres ibadah. Somehow di momen itu aku bertemu dengan beres ibadah, selesai doa berkat, ada seseorang yang mengajak kami. Dan aku bilang, Tuhan, inilah jawabanmu. Maka aku menjadi member baru di situ. Itu aku rasakan, aku jalani setelah hampir berarti 1 bulan kita beribadah. Selewat dari itu Tuhan menegur. Dari ucapannya yang bilang itu kayak gini. Ucapan ini masuk ke dalam pikiran saya dengan kata-kata, yakinkah kamu mau mengikuti aku? Maka rubahlah dirimu jika memang kau yakin. Dari situ saya mengambil langkah tegas sekitar 5 minggu. Pokoknya beres dari situ jalan 3 minggu. 5 minggu ya, jalan 3 minggu, 3-4 minggu. Dari situ saya mulai, oke Tuhan, saya mengambil langkah. Saya adalah dulu sosok yang perokok dan vaping. Saya bilang, Tuhan, kebiasaanku buruk dan aku mau melepaskan itu. Mulai dari vaping saya yang saya kasih ke orang, langkah tegas saya kasih vaping saya ke orang. Tujuannya biar saya nggak bisa. Lalu yang kedua adalah biarkan saya tumbuh setiap minggunya. Dan saya ingin ngerasain hadiratnya lebih dan lebih lagi. Tuhan menjawab itu. Sehingga hampir 3 mingguan saya lepas dari rokok dan vaping. Saya bersyukur. Somehow saya tiba di satu momen karena saya camping dan itu dingin tembus. Jadi dinginnya tembus sehingga saya jatuh lagi dalam rokok. Dan saya bilang, tepat di hari Sabtu saat itu saya ibadah, roh-roh intimidasi itu hadir. Iblis itu hadir ketika ibadah. Ucapannya sederhana, kamu berubah, yakinkah? Lah rokoknya aja jalan lagi. Di situ saya bilang, Tuhan, saya tahu saya salah. Dan saya tahu bahwa saya masih hidup dalam daging. Bantu saya Tuhan buat lepas itu semua. Karena pada saat momen jatuh itu saya jatuh, puji Tuhan saya jatuh dalam 4 momen. Kalau saya hitung secara jumlah batang memang jauh dari saya yang sebelumnya, tapi tetap saja rokok tetap rokok, jatuh tetap jatuh. Saya tidak mentoleransi itu. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau berubah. Semenjak hari itu pertanyaan itu muncul lagi.
Pertanyaan yang baru yang muncul adalah, kapan terakhir kali kalian maju dengan lutut kalian? Setiap anaknya akan terus diuji supaya sempurna adanya, akan terus ditempa, akan terus dilebur sesuai dengan bentuk yang dia inginkan. Karena pada dasarnya dia mengenal kita jauh lebih dalam dari siapapun, evenly diri kita sendiri. Jadi sekuat-kuatnya engkau menyelesaikan masalahmu, sekuat-kuatnya engkau dalam membantu seseorang, kita tetap manusia guys, ada batasannya. Itu yang saya syukurin. Dari semenjak itu, mulai pagi malam saya maju dengan lutut, evenly saya melek mata, dan sebelum saya tertidur ada banyak beban doa yang saya bawa. Termasuk salah satu sahabat saya, itu yang menjadi beban doa pribadi saya. Saya bersyukur karena itu berjalan cukup lama. Hal yang saya dapatkan lagi adalah kita tahu bahwa setiap dari kita dilahirkan berpasangan, karena Tuhan sendiri yang bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Itu yang saya dapatkan. Saya mulai tertarik di gereja tersebut dengan salah satu wanita. Ucapannya itu saya bilang ke wanita tersebut secara langsung, tapi tujuannya bukan confess, tapi untuk memberi tahu. Saya interest, bukan semata-mata saya langsung sayang, saya baru tertarik sama beliau. Ucapan ini saya dapatkan dengan saya konfirmasi sebelumnya, di mana dalam gereja tersebut adalah event kayak psikologis, yaitu love bombing atau cinta sesaat. Itu saya diuji lah, yakinkah kamu sama dia sebagai pasanganmu nantinya? Diuji lewat pendekatan, syaratnya 1 tahun. Itu baru masuk pengenalan, belum tahap PDKT atau pendekatan. Cuman sebelum 1 tahun itu saya bilang dulu ke dia, dimana ini udah jalan sekitar 2 minggu, sisa 2 minggu lagi itu adalah tahap selanjutnya, yaitu tahap pendekatan. Bukan tahap pendekatan, tapi tahap baru mau mengenal. Dari yang sebelumnya kita kenal sebagai nama, kita mau mengenal pribadinya. Tapi ada satu hal yang pertanyaan ini muncul, yaitu ketika kamu ingin bersama dengan seseorang, ketika kamu ingin mengenal seseorang lebih dalam secara pribadinya, sudah sepenuh apakah pribadimu dengan Tuhan? Di sini juga tahu saya seperti apa sebelumnya, karena saya juga bertumbuh dari kecil dari sini. Seperti apa perjalanan iman saya, seperti apa perjalanan dalam relationship saya. Menurut saya lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. Tapi itu tidak penting. Terlebih penuhlah dirimu sebelum kau membagi rasa sayangmu. Itu berat buat saya. Dan itu yang sedang pergumulan saya. Berkat yang Tuhan sadarkan saya lebih dalam berbagai aspek. Lalu 2023 saya pernah nge-share tentang adanya buku yang saya terima ketika Natalan. Judulnya Indonesia Ada di Tanganmu. 2024 saya rapat dengan kementerian. 2025 saya terikat lagi dengan salah satu proyek berhubungan lagi dengan kementerian, dan saya sekitar beberapa minggu kemarin saya baru selesai rapat dengan salah satu wakil gubernur. Semuanya berjalan baik, puji Tuhan ya.
kita nggak tahu diri kita mau dijadikan tombak yang akan dilempar ke arah mana. Apakah kita akan dilempar ke dalam media sosial atau kita dilempar ke dalam kampus-kampus, kita mendoakan kampus-kampus, atau kita menjadi kementerian, lempar di sebagai pemerintahan. Tapi Tuhan sendiri bilang bahwa aku akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Saran saya, masukan dari saya adalah tanyakan dulu, Tuhan, apa fungsi aku dalam rencanamu dan dalam jalanmu? Dan kenapa udah sejauh ini aku berjalan, aku tidak menemukan arah? Pertanyaan itu kita gumulin dalam hati. Dan memang ketika Tuhan sudah menjawab, peka-pekalah terhadap Roh Kudus. Karena jawaban itu bisa jadi jawaban yang keras atau jadi jawaban yang lembut. Semakin kita mengeraskan hati, siap-siaplah untuk semakin keras tempaan itu. Itu yang bisa saya share, yang bisa saya sharing, yang bisa saya bagi berkat hari ini. Thank you. Makasih Kak Michael. Wow, luar biasa ya berkat Tuhan ya bagi Kak Michael. Semoga semakin diberkati ya Abang. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam hadiratnya lagi. Kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan lagi, kita mau menyembah Tuhan lagi, kita mau mengejar hadirat Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku.
mengejar kebaikan Tuhan, ketika kami mengejar hadirat Tuhan, kami merasa tenang, kami merasa tidak cemas, kami merasa tidak khawatir. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih buat anak-anak muda yang Tuhan kerahkan hati mereka untuk berada di siang hari ini, untuk diajar kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba sadar hamba tidak lebih baik Tuhan. Hamba baru belajar, tolong setiap kata kalimat yang hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan yang rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Ada yang moodnya kurang bagus? Sekali lagi, selamat datang. Bro tadi siapa namanya? Siapa? Bro Deo, selamat datang ya bro ya. Dengan tidak keberatan hati, di lain waktu bisa minggu-minggu selanjutnya bisa hadir bersama-sama dengan kami semua. Sekali lagi, coba cek, coba tanya, bilang moodnya asik atau enggak nih? Sepertinya asik-asik aja di dalam Tuhan ya teman-temannya. Sekalipun mood kurang bagus, walaupun masalah kurang asik, tapi itulah realita kehidupan. Ya kan, ya itulah realita kehidupan. Masalah itu, badai itu tidak memilih. Kadang-kadang dia mau anak dewasa, mau anak orang tua, remaja, yang sedang itu, yang masih kerja ataupun masih kuliah, masalah datang pasti ada. Dia tidak memilih, tapi percayalah apapun masalah itu, saya dan saudara itu tidak mengalihkan fokus saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Tetap fokus, tetap itu. Kalau yang bilang banyak masalah, yang sedang bicara juga loba pisah. Loba pisah. Ya, loba. Benar nggak sih? Coba cek kalau ini bahasa Sunda. Takutnya Bapak Devan nak kesenyum. Takutnya salah lagi kosakatanya kan. Ya, loba pisah. Tapi sekali lagi, saya diajar bahwa apapun masalah kita, itu tidak mengganggu kita dengan Tuhan. Amin. Memang masalah kalau datang itu, makanan seenaknya pun kadang-kadang nggak bisa masuk. Tapi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan apapun itu, saya yakin pasti kita akan tenang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya cuma 10 menit, saudara. 10 menit untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Di sini siapa yang masih sekolah? Saya harus survei dulu. Yang sudah kerja? 1, 2, 3. Kadang-kadang yang sudah kerja merasa bahwa masa depan saya sudah mantap. Setuju? Setuju enggak tuh? Setuju enggak tuh? Orang dunia seringkali berpandangan bahwa orang sukses itu kebanyakan dilihat dari identitasnya. Itu orang dunia. Orang dunia lihat orang itu sukses, dilihat dari apa teman-teman? Dari finansial. Apalagi? Jabatan. Apalagi? Punya popularitas. Apalagi? Mungkin punya mobil mewah, mungkin mobil mewah yang mahal itu apa sih? Ya jangan terlalu Ferrari juga tuh. Ya, jangan juga. Intinya bukan odong-odong ya teman-teman ya. Yang penting itu konsep dunia. Konsep dunia bilang kamu punya rumah besar itu orang sukses. Punya Fortuner 2 itu orang sukses. Itu realita dan itu tidak bisa lagi kita tolak. Itu realita. Ya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah pasti akan bertanya, ya kan? Atau mungkin kita yang sudah bekerja, mungkin kita punya keinginan yang lebih. Misalnya kita punya seperti apa yang tadi diinginkan dunia itu. Iya kan? Ya kan? Yang masih bangku sekolah masih bertanya, aduh gimana ya? Yang masih sekolah pasti kan?
ini kalau setelah saya lulus SMA, aku larinya kemana ya? Masa depan saya cerah atau suram ya? Iya kan? Ada nggak sih nanti waktu nanti saya lulus kuliah, kira-kira lapangan pekerjaan, kira-kira ada nggak sih sesuai dengan apa yang saya sedang pelajari, ya kan? Seringkali itu bertanya, sekarang-kadang itu muncul dalam pikiran kita, apalagi dalam dunia yang sekarang mulai begitu, di mana-mana kita lihat kan, ada begitu banyak yang namanya PHK, ya kan? Pengangguran begitu banyak, dan ini akan menimbul, dan ini dalam orang percaya, khususnya kita orang percaya, saudara, pasti kita sebagai manusia pasti akan bertanya-tanya seperti itu, cemas, ya kan, khawatir. Tetapi kita ada jaminan dalam kebenaran firman Tuhan, ada firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita akan kuat bahwa percaya di dalam Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Ada yang masih bingung-bingung. Habis ini saya kemana ya? Ini kemana ya? Percayalah, dalam apapun hidup saya dan teman-teman selalu ada dalam ceritanya Tuhan. Amin. Angel aminnya kayak mau nangis. Amin. Amin. Selalu apapun kehidupan kita pasti ada dalam kendalinya Tuhan. Selalu ada dalam rencananya Tuhan. Amin. Setidaknya ada 4 atau 5. Sebenarnya ada 10 ayat yang bisa kita pelajari bersama. Kalau keburu kita bisa sikat. Tapi kalau enggak keburu kita tahan dulu. Ya kan? Minimal kita belajar 3 atau 4 ayat yang meyakinkan kita bahwa masa depan Tuhan janjikan. Bahwa masa depan yang penuh harapan, gilang gemilang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Amin. Coba kita lihat ayat firman Tuhan. Soalnya KKD ini harus punya dasar ayat kuat. Kalau enggak bahaya saja. Ya kan? Ya bahaya. Padahal saya juga baru lihat tadi di jadwal saudara. Ya, coba kita buka yang pertama, apa jaminan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Ya, oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat ini bilang apa? Serahkan kepada, di situ dia enggak bilang serahkanlah kepada Hengki. No, dia kepada siapa? Tuhan. Saya kok bilang no, kok Bapak Devan ketawa. Saja bapaknya. Dia bilang serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Keputusan kita ketika kita melibatkan Tuhan, saya percaya, yakin dan percaya bahwa masa depan kita akan berada di jalur yang benar. Amin teman-teman. Libatkan Tuhan aja. Apapun itu. Rencana kita, mungkin kita lagi sedang bertanya nih, arah hidup saya kok enggak jelas sih, kemana sih? Memang ada sisinya kita, itu hukumnya, ada sisinya kita. Tapi porsi lebih banyak kita harus serahkan kepada Tuhan, karena kita setuju bahwa hidup kita, teman-teman, diatur oleh Tuhan. Jadi kita, kalau masa depan kita mau cerah, mau terlaksana, segala rencana kita harus serahkan kepada Tuhan. Ini Alkitab yang bilang. Bukan Hengki pasal 1 ayat 2. Enggak ada. Ini Tuhan yang bilang. Serahkan. Amin. Teman-teman, kita harus serahkan kepada Tuhan. Apapun kita, cita-cita kita. Ada filosofi itu bilang apa itu? Gantunglah cita-cita apa? Setinggi langit. Tapi setinggi plafon. Bukan, setinggi langit. Ya, tapi gantung cita-cita itulah kepada Tuhan. Amin teman-teman. Libatkan apapun keputusan kita. Kalau apapun itu, mau ngomong jodoh takutnya belum ke sana. Tapi ada beberapa yang akan ke jodoh ke sana.
Jadi libatkan teman-teman apapun itu. Pemilihan pasangan hidup apapun. Sekali lagi ya, saya sudah bilang jangan beda iman. Ya, jangan beda iman. Jangan. Jangan beda iman ya teman-temannya. Akan susah nanti. Akan susah. Nanti kalau sudah ada masalah Bang Janer. Aduh, tolong saya Bang Janer. Waktu diingatkan firman Tuhan, waktu si orang Kupang itu ngomong berulang kali. Iya, orang Kupang itu kan, yang hitam kayak gitu. Kemana? Setuju, teman-teman? Jangan beda iman. Ya, teman-temannya, jangan. Soalnya nanti kalau udah nangis itu tidak selesai masalah itu. Nah, sebelum air matamu jatuh yang sekian kalinya perlu orang Kupang ini ingatkan saudara, ya, jangan beda iman. Bagaimana supaya jangan beda iman? Libatkan Tuhan. Amin, teman-teman. Apapun itu. Yang kedua, cepat. Usahakan jarum jam di 5. Yang kedua, bagaimana masa depan yang cerah menurut Alkitab? Mazmur 32 ayat yang ke-8. Sudah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat ini salah satu ayat yang menekankan bahwa kita punya masa depan. Kita punya masa depan. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan menuntun kita. Dia akan membimbing kita, termaksud masa depan kita. Setuju? Setuju teman-teman? Salah satu ayat ini, dia akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Percayalah, masa depan kita Tuhan lihat. Amin. Jadi, kalau teman-teman masih bertanya-tanya, kemana kasih masa depan saya? Kemanapun, sekarang mungkin saudara sedang khawatir. Mata Tuhan tertuju kepada saya dan teman-teman. Oke? Setuju teman-teman? Setuju ya? Yang ketiga, cepat aja. Percayalah hidup saya dan teman-teman semua, percayalah bahwa hidup saya dan teman-teman ada dalam rencananya Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam kalendernya Tuhan. Setuju? Coba kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-3. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ya, baca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini pujian, kalau enggak salah tadi pagi ya. Kalau enggak salah. Semoga saudara ingat. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ayat ini cukup mewakili, cukup menjelaskan kepada kita bahwa kita yang tadinya khawatir, ya silakan foto Angel. Ya, silakan foto, silakan Angel. Ya, foto Angel. Silakan Angel. Ya.
mungkin seringkali kita mengandalkan pemahaman kita sendiri. Mungkin kita seringkali mengandalkan jalan pikiran kita. Sehingga itu kadang-kadang kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita, di ayat 6 ini jawaban. Akuilah dia dalam segala lakumu. Segala lakumu berarti di situ juga masa depan kita. Jadi kita harus mengaku, kita harus akui bahwa Tuhan pasti meluruskan jalan-jalan kita. Sekalipun untuk saat ini mungkin kita sedang bertanya-tanya, mungkin belum kelihatan, tapi percayalah Tuhan pasti akan meluruskan masa depan saya dan saudara. Dan masa depan itu pasti cerah. Amin. Amin teman-teman. Mungkin yang sudah bekerja, atas anugerah Allah saya doa semoga Tuhan percayakan lagi, promosi lagi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Ya doakan, jangan di situ terus. Kalau bisa Tuhan promosikan lagi, ya kan? Kak Michael tadi kesaksiannya keren sekali. Memang kalau kita hidup jauh dari Tuhan, mau jauh sampai dimanapun, Alkitab bilang, Daud itu coba lari dari hadapan Tuhan. Daud bilang apa itu? Saya sudah lari ke gunung-gunung, ke mana-mana pun juga, kok Tuhan ada. Ini kunci, teman-teman. Dalam hidup kita, dalam hidup saya dan teman-teman, itu ada satu ruang yang Tuhan ciptakan. Satu ruang itu tidak bisa diisi oleh apapun. Ini ya, saya kasih tahu nih teman-teman. Dalam hidup saya dan teman-teman, itu ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh dunia ini. Gak bisa. Hanya bisa diisi oleh apa? Kita datang kepada Tuhan. Ada satu ruang itu. Makanya lihat, kenapa ada orang kaya secara materi, secara hukum dunia, mereka punya segalanya, tapi kok hidupnya enggak tenang. Nah itu, ada satu ruang yang Tuhan sembunyikan dalam hidup saya dan teman-teman, yaitu cuma datang kepada Tuhan. Jadi kita mau lari kemanapun, tetap pasti Tuhan tarik lagi. Amin. Makanya kalau masa depanmu mau cerah, jangan lari daripada Tuhan. Amin. Jangan lari kepada iya toh, betul toh. Maksudnya jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau masa depan kita mau cerah, kalau pergumulan kita mau dijawab Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Karena ketika kita jauh dari Tuhan, mau jauh dari manapun, mau kemanapun, tetap pasti Tuhan akan ganggu kita terus untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Setuju? Kadang-kadang kita aman di zona itu, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang jangan lupa, kadang-kadang di zona nyaman kita itu, kadang-kadang Tuhan ganggu zona nyaman kita. Ganggu. Kadang-kadang, aduh hidup lagi enak-enak nih. Baru mendapat uang. Kaget-kaget itu. Kemarin saya baru dapat uang, mau senang-senang, mau beli kasih istri. Itu dengan Hizkia mau pergi bermain. Baru aja mau pegang duit. Handphone saya jatuh, kurang asam saya bilang. Ini memang betul. Ini salah satu tanda. Kita lagi pegang duit lah. Traktor dulu, kita jalan-jalan dulu lah. Handphone saya jatuh. Aduh saya bilang kadang-kadang Tuhan ini baru juga mau nikmati hidup ini Tuhan. Handphone saya jatuh. Jadi yang berkat yang tadi itu, alihkan ini dulu lah. Padahal nyaman, sepertinya aku bilang nyaman ini. Enak nih. Tapi itulah hidup dia. Ya teman-temannya, kalau kita mau masa depan kita cerah, masa depan kita bagus, anak-anak muda, serahkanlah kepada Tuhan. Segala kehidupan kita dan akuilah. Dan saya percaya pasti Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya kan? Masa depan yang penuh gilang gemilang buat teman-teman semua. Amin buat firman Tuhan. Tadi saya janji ada berapa? No. Ada berapa? Ada 10, sebenarnya ada 7. Tapi saya pangkas jadi
berapa? 3 aja. Karena saya lihat muka saudara sudah enggak concern. Saudara pada ya. Masih ingat tadi poin yang pertama apa? Serahkan. Kedua, Tuhan akan berikan petunjuk, dia akan memberikan. Yang ketiga apa? Percayalah, percayalah. Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Termaksud masa depan kita. Jadi yang masih khawatir, yang masih bertanya-tanya, mungkin masih bertanya, oh gimana saya latar belakang orang miskin, latar belakang orang tua nggak ada, minder. Mulai hari ini stop minder. Karena kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Jangan suka minder-minder ya. Masih ada anak muda yang masih minder-minder dengan keadaan? Enggak usah. Percayalah, Tuhan pasti akan pulihkan. Enggak usah di tengah asing-asing rasa aduh saya orangnya miskin, orang keluarga saya gini. Jangan. Ya teman-temannya, mari kita bangkit. Potensi kita yang Tuhan berikan ya teman-temannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan tolong apa yang Tuhan sampaikan biarlah kebenaran firman ini bisa menguatkan setiap kami yang hadir, termaksud anak-anak muda. Mungkin mereka bertanya tentang masa depan mereka. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kami. Dan ketika kami percaya, kami yakin bahwa masa depan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan hamba berdoa, kiranya Tuhan berkati setiap masa depan kami, masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, saya serahkan kepada Ibu WL yang luar biasa. Oke, makasih Bang Hengki. Beri tepuk tangan untuk kamu yang baik nama Tuhan. Oke, tadi apa 3 poinnya teman-teman? Iya, langsung diam semua. Yang satu, serahkanlah. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Yang ketiga, percayalah. Oke, diingat ya teman-teman, dicatat di notes kalau boleh. Oke, sekarang kita bakal memberikan yang terbaik. Kita siapkan persembahan kita sambil mengangkat pujian yang lagu pertama, Kunaikan Syukurku. Maaf tadi terganggu ya, ada Pak Polisi datang. Jadi saya harus menghadapi sebentar. Oke, ya kita bersyukur. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, maju terus. Ya, maju terus sambil memandang kepada Tuhan. Walaupun agak gimana gitu ya.
fokus. Jangan seperti Petrus ya. Jangan seperti Petrus. Udah fokus karena merasakan sesuatu, ngeliat sih ini jatuh deh. Ya. Jadi usahakan tetap fokus pada Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun kita hampir mungkin jatuh, tetap berteriak ya kepada Tuhan. Oke. Ada yang mau didoakan? Pokok doa kita? Ujian aman? Selesai? Ujian aman. Udah libur ya? Masih libur ya? Waduh, lagi nikmat-nikmatnya menikmati liburan ya. Oh, udah masuk? SMA udah masuk ya? Oke, udah. Kuliah masih libur ya? Oke lah. Baiklah. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah kami boleh semakin dibangun, semakin dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan mendarah daging dalam diri kami Tuhan. Dan boleh hidup kami dituntun, diatur oleh Roh-Mu yang kudus melalui firman-Mu. Yang senantiasa berbicara bagi kami setiap hari, setiap waktu Tuhan. Tuhan, tuntun kami di jalan yang kami lalui setiap hari. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengingatkan kami. Biarlah mata hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Segala tawaran-tawaran dunia yang saat ini mencoba mengganggu hati pikiran kami, mampukan kami untuk menolaknya Tuhan. Mampukan kami juga untuk boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Iskia Tuhan, Bang Hengki yang boleh menyampaikan firman Tuhan, biar berkat Tuhan boleh turun atas dia setiap waktu, setiap saat Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan berkati, istri dan anaknya Tuhan berkati. Kalau saat ini Hizkia sedang kurang sehat Tuhan, Tuhan yang boleh menjamah tubuhnya saat ini Tuhan, biarlah kesembuhan daripada Tuhan boleh turun atas dia Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga Bapak Hizkia Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami di tempat ini Tuhan, buat Bang Andi, terima kasih Tuhan berkati juga Bang Andi di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam apapun yang dikerjakan oleh Bang Andi, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memberkati dia lebih lagi Tuhan di dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kami juga mau berdoa buat Angel, terima kasih Tuhan boleh pakai dia lebih lagi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kuliahnya dan rencana-rencana dia ke depan Tuhan yang tetap atur sehingga boleh nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Livia di dalam studinya, di dalam rencana-rencananya ke depan Tuhan berkati dia Tuhan senantiasa. Biar dia selalu mengandalkan Tuhan, biar dia selalu berharap kepada Tuhan. Begitu juga dengan Johan, Tuhan berkati Johan juga di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam apapun yang dikerjakan, biar juga hatinya tertuju kepadamu Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi pergumulannya, apapun yang saat ini menjadi keinginannya, Tuhan yang boleh meluruskan itu semuanya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Michael, Tuhan yang menolong dia, tetap tuntun langkah dia. Hari lepas hari biarlah Tuhan tetap berbicara kepada dia Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Boleh dia menjadi berkat Tuhan, boleh dia menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pekerjaannya dan juga studinya, Tuhan yang berkati senantiasa. Begitu juga dengan Claudia, kau berkati Claudia, berikan dia juga kesehatan, kekuatan di dalam melakukan pekerjaannya, di dalam pelayanannya, kerinduan hatinya, Tuhan yang boleh mengabulkan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Dio di tempat ini Tuhan, kehadiran Deo, Tuhan berkati Deo Tuhan lebih lagi Tuhan, di dalam studinya, di dalam aktivitasnya, pergaulannya Tuhan yang jagai senantiasa. Keluarganya Tuhan berkati juga Tuhan, apapun yang dikerjakan dan kerinduan hati Deo Tuhan, Tuhan yang karuniakan baginya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Adi juga dan juga Joshua Tuhan berkati di dalam studi mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam setiap aktivitas yang dikerjakan Tuhan berkati mereka senantiasa Tuhan. Biar mereka boleh semakin lagi bertumbuh, semakin lagi mengasihi Tuhan, semakin lagi mengembangkan diri mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan karuniakan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan berkati kami sesuai dengan kasih
kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan berpisah, kami percaya malaikat Tuhan menjaga kami. Untuk persembahan yang boleh kami berikan, Tuhan berkati setiap kami semua Tuhan. Genapi janji-Mu bahwa Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kami, Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita semua orang percaya mengatakan, amin. Yo, foto yuk.